ini adalah di sekolah swasta tidak wajib memiliki sertifikat pendidik untuk menjadi kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, bagi teman-teman yang tidak mendapatkan undangan dalam PPK dalam jabatan tahun 2022, tentunya teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah, sobat semuanya, salah satu pihak yang di sini tidak dapat diundang ya dalam PPK dalam jabatan tahun 2022 dan juga mungkin ini adalah tahun-tahun berikutnya, ini adalah dari kepala sekolah, teman-teman. Nah, pada video ini kita akan menyajikan informasi terkait tentang apa sih penyebab dan solusinya, itu bagaimana kepala sekolah itu kok tidak bisa ikut PPK dalam jabatan tahun 2022. Yang mana sekaligus video ini kita gunakan untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman pada kolom komentar di video sebelumnya, yaitu dari teman-teman kepala sekolah ya, mengapa tidak bisa diundang dalam PPK tahun ini, dan juga bagaimanakah solusinya supaya bisa diundang untuk PPK di tahun-tahun berikutnya. Yang mana kalau misalkan kita rangkum di sini untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ini adalah yang pertama, kepala sekolah tidak bisa ikut PPK. Kemudian apakah kepala sekolah ini bisa ikut PPK 2022? Kemudian kenapa kepala sekolah ini tidak bisa ikut PPK tahun 2022? Dan juga bagaimanakah cara mendapatkan sertifikat kepala sekolah? Serta bagaimanakah caranya supaya kepala sekolah tetap nanti bisa diundang PPK di tahun-tahun berikutnya. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kepala sekolah ini tidak diundang ya dalam PPK dalam jabatan tahun 2022 ini. Yang mana di sini bagi teman-teman kepala sekolah ini, kalau misalkan saya amati yang tidak diundang dalam PPK dalam jabatan di tahun 2022 ini adalah kepala sekolah swasta, teman-teman. Dan di sini diantaranya yang tidak diundang dalam PPK dalam jabatan tahun ini adalah kepala sekolah swasta, entah itu kepala sekolah TK swasta, kepala sekolah SD swasta, kepala sekolah SMP swasta, maupun kepala sekolah SMA atau SMK swasta. Mengapa di sini untuk teman-teman yang dari sekolah swasta, kepala sekolahnya ini tidak bisa diundang dalam PPK? Coba di sini kita cek lagi, yaitu pertanyaan yang sering muncul di situs ppk.kemdikbud.go.id. Apakah kepala sekolah tidak dapat mendaftar seleksi PPK dalam jabatan tahun 2022? Maka jawabannya, ketentuan untuk dapat mengikuti PPK dalam jabatan 2022 yaitu terdaftar sebagai guru di Dapodik. Ingat, di sini terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jika status Dapodik adalah sebagai guru, maka dapat mengikuti seleksi PPK dalam jabatan ya, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Kemudian mengapa saya tadi mengatakan bahwa kebanyakan teman-teman kepala sekolah yang tidak diundang dalam PPK di tahun 2022, ini adalah coba teman-teman cermati, yaitu Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Yang mana di sini pada bab 2 ya, terkait tentang persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Di sini ada persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Seperti yang ketahui bahwa untuk menjadi kepala sekolah di sekolah swasta itu tidak terlalu banyak persyaratan yang harus dimiliki, seperti yang dimiliki seorang guru yang ingin menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah negeri. Coba kita cermati dulu. Nah, di sini untuk menjadi kepala sekolah ada berbagai macam persyaratan. Yang pertama, memiliki kualifikasi ijazah S1 atau D4 ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Kemudian di sini memiliki sertifikat guru penggerak. Ini kita abaikan dulu. Kita fokus pada memiliki sertifikat pendidik dan juga memiliki paling rendah ini pangkatnya adalah golongan 3B ya. Kemudian jenjang paling rendahnya ini adalah guru pertama. Kemudian di sini memiliki hasil penilaian PKG ini paling rendah baik ya selama 2 tahun terakhir. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bersama bahwa persyaratan di sini untuk poin B, poin D dan juga poin E ini dikecualikan bagi guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Coba kita cek pada bagian B, D, dan juga E. Nah, di sini pada bagian B ini adalah bagi teman-teman, ini adalah di sekolah swasta tidak wajib memiliki sertifikat pendidik untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian di sini juga terkait tentang golongan ruang juga tidak, karena di sekolah swasta gurunya juga swasta ya yang menjadi kepala sekolah. Kalau misalkan di sekolah negeri ingin menjabat sebagai kepala sekolah, maka syarat mutlaknya harus sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teman-teman yang kepala sekolah tidak diundang PPG itu adalah dari teman-teman kepala sekolah di sekolah swasta. Selanjutnya kita cermati lagi terkait tentang surat edaran terbaru terkait tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Maka di sini kita ketahui bahwa yang ikut PPG di tahun ini adalah guru, teman-teman. Jadi guru yang terdaftar di Dapodik ya. Jadi data kita di Dapodik itu adalah sebagai guru. Nah, di sini persyaratannya guru yang diangkat sampai dengan ini, guru yang diangkat sampai dengan ini. Nah, selanjutnya di sini kita cek lagi terkait dengan persyaratan seleksi administrasinya. Nah, di sini adalah guru di lingkungan Kemdikbud, kemudian terdaftar di Dapodik. Di sini adalah sebagai guru ya, teman-teman. Nah, terdaftar di Dapodik ini sebagai guru. Punya ijazah terakhir S1 atau D4. Kemudian terkait juga dengan persyaratan administrasi yang harus kita upload. Nah, di sini kita cek yaitu pada persyaratan poin yang kedua, yaitu kita harus mengupload hasil pindah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, teman-teman. Nah, di sini SK pengangkatan pertama sebagai guru ya, bukan sebagai kepala sekolah. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan yang bisa mendaftar PPG tahun 2022 ini adalah guru ya, tidak ada kepala sekolah. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa di sini teman-teman kebanyakan yang tidak diundang dalam PPG ini adalah dari kepala sekolah swasta. Kalau misalkan dari kepala sekolah negeri, saya rasa semua sudah memiliki sertifikat pendidik, dikarenakan untuk mendaftar kepala sekolah di sekolah negeri adalah minimal harus punya serdik itu ya. Di sini juga dibuktikan dengan SK pembagian mengajar kita. Kalau misalkan nama kita di sekolah swasta, tapi di sana di jam mengajarnya juga tidak ada nama kita yang mengajar kelas berapa, entah mapel apa, maka dipastikan kita tidak bisa ikut PPG ya, karena kita bukan guru. Nah, selanjutnya di sini menyikapi hal ini supaya teman-teman yang profesinya saat ini sebagai kepala sekolah swasta, entah itu kepala sekolah TK, RA, atau mungkin kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK swasta, supaya kedepannya nanti bisa diundang PPG, itu langkahnya bagaimana? Nah, kemarin ada teman-teman yang bertanya pada kolom komentar ya, terkait tentang hal itu. Kalau misalkan teman-teman sebagai kepala sekolah ini nggak bisa diundang PPG, bagaimanakah nanti nasibnya? Apakah selamanya nggak bisa mendapatkan sertifikat pendidik? Maka semua itu nanti bisa, teman-teman. Caranya bagaimana? Coba kita cermati ya, terkait tentang ketentuan untuk mengikuti PPG dalam jabatan 2022. Ini adalah terdaftar sebagai guru di Dapodik. Nah, kemudian kemarin saya pernah memberikan solusi. Kalau misalkan Bapak Ibu ini tidak, kalau misalkan ingin ikut PPG, terjaring PPG berikutnya, maka tidak usah menjadi kepala sekolah dulu, menjadi guru dulu saja, supaya nanti bisa diundang PPG dan bisa ikut PPG. Kemudian dari teman-teman kepala sekolah swasta tersebut itu menjawab, "Lah, kalau misalkan saya ini nanti menjadi guru, terus yang jadi kepala sekolah itu siapa?" Nah, seperti itu. Nah, hal itu dapat teman-teman sikapi ya, teman-teman. Jadi gini, untuk pendaftaran PPG dalam jabatan itu di cut off dari data Dapodik. Maka di sini teman-teman, supaya kedepannya bisa diundang PPG dalam jabatan, untuk kepala sekolah ini silahkan teman-teman dirubah dulu, dirubah untuk sistem administrasinya ini diubah menjadi guru dulu ya, teman-teman. Meskipun praktek dalam kehidupan sehari-harinya teman-teman ini menjabat sebagai kepala sekolah, tapi untuk sementara ini teman-teman bisa mungkin mengubah ya data kepegawaian, riwayat kepegawaiannya yang ada di Dapodik ini sebagai guru. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman nanti bisa diundang ya dalam mungkin pendaftaran PPG di tahun berikutnya. Itu adalah satu-satunya solusi yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi teman-teman kepala sekolah swasta yang saat ini tidak diundang ya dalam PPG dalam jabatan di tahun ini. Karena memang untuk PPG itu adalah pendidikan profesi guru, itu adalah untuk guru, teman-teman.
Jadi untuk kepala sekolah ini memang kedepannya ini tidak diundang lagi. Jadi hal itulah yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.